Sekarang kita masuk kepada permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, berarti bahwa yang perlu kita perhatikan bahwa kalau dalam jangka panjang, berarti produksinya jangka panjang. Semua input-input yang digunakan sudah menjadi variabel input. Nggak ada lagi yang fixed input. Berarti kayak tenaga kerja, modal, skill, SDA itu mengalami perubahan seiring dengan perubahan key. Nah, berarti di sini selain dari tenaga kerja juga ada variabel-variabel lain yang berubah. Kita asumsikan adalah modal. Kan banyak yang lain tuh. Nah, kenapa dua saja yang variabel input agar nanti kita nggak susah untuk membuat kurva, ya kan? Misalnya di sini kita buat si tenaga kerja, ini yang kita buat si kapital. Bagaimana mengalokasikan ini untuk menghasilkan sebuah output. Nah, untuk menggunakan input-input ini, maka perlu biaya atau cost. Nah, cost-nya apa? Kalau kita mau bayar tenaga kerja atau perusahaan mau membayar tenaga kerja, maka dibutuhkan yang namanya upah. Kalau perusahaan mau mendapatkan modal, maka dia akan pinjam uang ke bank. Sehingga apa yang harus dia bayar? Dia harus bayar berupa rate atau suku bunga. Sehingga biaya itu, misalnya dia punya uang 1 juta, nah berapa nanti dia alokasikan untuk beli tenaga kerja dan untuk beli modal, itulah intinya. Berarti C sama dengan W dikali L ditambah dengan R dari K. Upah dikali dengan jumlah tenaga kerja ditambah dengan tingkat suku bunga dikali dengan modal. Nah, kita asumsikan, asumsi kalau misalnya biaya diketahui yaitu sebanyak $60, kemudian upah itu biayanya adalah $20 per tenaga kerja, dan rate itu biayanya adalah $10 per tenaga kerja. Nah, bagaimana kombinasi yang bisa dihasilkan untuk membeli tenaga kerja dan modal? Maka kita bisa buat permisalan. Misalnya ketika perusahaan itu menggunakan semuanya adalah tenaga kerja, berarti modalnya adalah 0. Maka ketika perusahaan menggunakan semua tenaga kerja, berarti modal adalah 0. Nah, berapa tenaga kerja yang bisa dibeli? Berarti C sama dengan WL ditambah RK. C-nya 60 sama dengan W tadi harganya 20. Ini tenaga kerja yang akan kita manfaatkan. R yaitu 10 dikali dengan kapital. 60 sama dengan 20L ditambah dengan 10K. Kalau kita asumsikan ini K sama dengan 0, berarti pindahkan ke sini. 60 sama dengan 20L tambah dengan 10 dikali 0. Berarti 60 sama dengan 20L, berarti L yang bisa digunakan adalah 3. Jadi maksimalnya itu adalah 3 untuk tenaga kerja dan 0 untuk modal. Nah, kalau misalnya perusahaan itu menggunakan semuanya adalah kapital, berarti labor kita yang 0. Berarti berapa kapital semuanya? Berarti tadi 60 sama dengan 20L ditambah dengan 10K. L-nya 0, berarti 60 sama dengan 20 dikali 0 tambah dengan 10K. 60 sama dengan 10K, berarti K sama dengan 60 bagi 10 yaitu 6. Berarti tenaga kerja 0, kapitalnya adalah 6. Nah, di sini bisa nanti kita buat sebuah gambar. Bagaimana gambarnya? Saya ini adalah labor, ini adalah kapital. Jadi kalau tadi kan labor saja. Nah, sekarang sudah ada dua dia, labor 1, kapital 1, karena dia udah dalam jangka panjang. Tadi pada saat L sama dengan 3, ini kan L nih, sumbu X, ini sumbu Y, L, K. L sama dengan 3, maka K-nya sama dengan 0. Pada saat L sama dengan 0, K-nya 6. Ini dia, 0,6, ini 3,0. Kita hubungkan titiknya. Nah, ini. Inilah yang dikenal dengan apa? Iso-cost. Itu bagaimana kombinasi dari kapital dan labor untuk menghasilkan sebuah produk yang sama dengan biaya yang sama. Berapa biayanya? Yaitu 60. Nah, dalam jangka panjang, selain dari iso-cost, perlu ada yang namanya iso-kuan. Nah, iso-kuan itu bisa nanti diperoleh kurva
yang berbentuk melengkung dia. Nah, ini kan untuk yang satu baru nih, yaitu untuk berapa, untuk yaitu upah sebanyak 60, untuk biaya yaitu 60. Nah, coba nanti kalau misalnya biayanya adalah 70, nah berapa nanti kapital yang dihasilkan? Kalau L-nya sama dengan 0, berapa K-nya? Kalau K sama dengan 0, berapa L-nya gitu. Untuk yang L sama dengan berapa lagi yang di buku? L sama dengan 80. C sama dengan 80 dolar. Nah, berapa L sama dengan 0, maka berapa K-nya? Jika K yang sama dengan 0, berapa L-nya? Nanti saudara bisa membuat sebuah grafik. Nah, tadi ya kita bisa buat bahwa kalau misalnya uang yang dimiliki yaitu 60 dolar, maka titiknya adalah 3,0 dan 0,6. Berarti di sini. Kalau kita buat grafiknya, garisnya, nah ini dia. Ini adalah isokos. Isokos untuk C sama dengan 60 dolar. Nanti juga ada isokos untuk yang C sama dengan 70 dolar. Saudara nanti diperoleh pula di sini. Dan untuk yang 70 dolar dan untuk yang 80 dolar nanti juga akan diperoleh. Ini dia. Ini yang untuk 80 dolar dan ini adalah untuk 70 dolar. Nah, ini dikatakan dengan isokos. Kombinasi laba dan kapital dengan biaya yang sama. Ini untuk 60, ini yang 70, ini untuk 80. Nah, kapan mencari tenaga kerjanya? Maka harus ada yang namanya isokuan. Nah, isokuan itu yang tadi. Misalnya di sini ini adalah isokuan, di mana berapapun kombinasi dari labor dan kapital diperoleh isokuan atau total produksi yaitu sebanyak 19. Nah, mana yang menjadi titik optimum? Yaitu pada saat persinggungan antara isokuan dengan isokos. Yaitu di mana ada titik, di sini ada titik E, di sini titik C, ini titik D, ini titik A dan ini titik B, maka yang bagus itu adalah di titik C. Ini adalah kombinasi dari labor dan kapital di mana output yang dihasilkan adalah 19 dan biaya yang dihasilkan sudah minimum. Sehingga titik C adalah kombinasi yang baik untuk perusahaan memperoleh hasil 19 ton produksi dengan biaya yang paling murah gitu. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah itu kan kalau misalnya upahnya 60. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan kalau misalnya dinaikkannya harganya? Harga dari upah. Tadi kan upah sama dengan 20 kan. Nah, kemudian kalau misalnya dilakukan oleh pemerintah upah diturunkan misalnya menjadi 10, berarti dinaikkan lah misalnya menjadi 30, berarti idealnya apa? Ideal artinya di sini adalah pasti akan terjadi yang namanya semakin sedikitnya tenaga kerja dan semakin meningkatnya modal. Misalnya kasus 1 tadi kan W sama dengan 20, L sama dengan 10, C itu sama dengan 60, sehingga tadi dapat titiknya itu 3,0 dan 0,6. Nah, sekarang kasus 2 adalah ini upah mengalami peningkatan. Nah, upah dia naikkan menjadi 30 dengan asumsi R adalah tetap yaitu 10 dan C adalah 60. Maka berapa nanti biaya C sama dengan WL tambah RK?
Kalau misalnya dia menggunakan semuanya adalah tenaga kerja, berarti K-nya 0, K sama dengan 0, maka C sama dengan W-nya 30, L-nya adalah L ditambah dengan RK 10K. Berarti C sama dengan 30L ditambah dengan 10 dikali 0, karena K-nya yang 0. Berarti C tadi berapa? 60. 60 sama dengan 30L. Berarti L berapa di sini? 2. 2,0. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Kalau tadi upahnya 20, nilainya adalah 3 tenaga kerja yang digunakan. Sekarang karena upah naik menjadi 30, maka tenaga kerja yang bisa digunakan adalah 2. Jadi semakin tinggi upah, maka semakin rendah tenaga kerja yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya labornya yang 0, berarti C sama dengan 30L ditambah dengan 10K. 60 sama dengan 30 dikali 0 ditambah dengan 10K. Berarti 10K sama dengan 60. Berarti K sama dengan 6. 6,0. Ternyata di sini yang bisa saudara lihat adalah untuk si labor, untuk si K itu adalah tetap dia. Kalau misalnya walaupun asumsi nanti adalah W-nya itu mengalami peningkatan. Jadi kan tadi kan sudah kita buat nih. Tuh 2, 3, tuh 2, 3, 4. Nah, ini kan adalah pada saat harga upah yaitu $60, ya kan? Nah, ini. Kemudian ternyata kalau misalnya upah naik menjadi $30, maka tenaga kerja adalah menjadi 2,0, dan kalau yang labornya yang 0 maka menjadi 6,0. Ini dia. Yang mengalami perubahan adalah si tenaga kerja saja, kapital enggak gitu. Labor mengalami penurunan, kapital itu tetap. Nah, dari grafik tadi sebenarnya itu bisa kita buat kesimpulan bahwa perusahaan akan melakukan alokasi kalau misalnya upah itu naik atau W naik, maka nanti tenaga kerja akan diturunkan. Nah, untuk menurunkan tenaga kerja, maka hal yang paling baik dilakukan adalah dengan mengkombinasikan si kapital yang akan naik. Berarti di sini nanti kapital harus dinaikkan untuk bisa menambah output gitu. Ya, misalnya mula-mula ini adalah labor, ini adalah kapital yang digunakan. Maka ketika misalnya upah itu turun, maka upah naik, maka tenaga kerja itu semakin turun dari L0 ke L1. Sedangkan untuk kapital, agar misalnya apa yang dihasilkan itu naik, maka kapital akan diusahakan untuk dinaikkan gitu. Itu kalau menurut buku yang ada di dalam, menurut si Belante ini. Kapital itu naik, labornya turun. Nah, gini. Sehingga intinya adalah apa? Yaitu hubungan antara upah dengan tenaga kerja itu adalah berbanding negatif. Sama dengan yang si VMPP yang merupakan dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang pun sama dia. Walaupun ada kapital di sini yang juga mengalami perubahan, maka ketika dia menurunkan labor, maka kapital akan diusahakan untuk naik. Sehingga kalau kita kombinasikan antara jangka pendek dengan jangka panjang, maka kurva jangka pendek itu lebih curam dia. Jangka pendek dikenal dengan VPMPP. Ini adalah tenaga kerja, labor, ini adalah upah. VPMPP atau harga ya, tenaga kerja, ini adalah upah. Jadi ketika misalnya tenaga kerja yaitu sebanyak L1, maka upah itu pada saat upah adalah W1. Kemudian naik upah menjadi W2, maka tenaga kerja akan turun menjadi L2. Nah, sedangkan untuk yang dalam jangka panjang,
di mana kurvanya lebih landai dia. Ini adalah dikenal dengan demand dari tenaga kerja, akibatnya ada demand dari lebar tenaga kerja. Pada saat upah sebesar W1, L adalah L1. Nah, kemudian upah naik menjadi W2, maka kalau untuk dalam jangka panjang apa? Yaitu terjadi penurunan tenaga kerja dari L1 menjadi L3. Jadi dalam jangka panjang, perubahan dari L lebih besar daripada perubahan L dalam jangka pendek. L jangka panjang lebih besar daripada L jangka pendek mengalami perubahan. Gitu. Mungkin itu dalam materi kali ini ya.